Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan analisa data untuk uji independen t-test. Ya, dari namanya untuk independen t-test ini bisa kita menyebutkannya dengan uji T independen atau uji T tidak berpasangan. Ya, independen t-test adalah uji statistik untuk membandingkan atau mengkomparkan dua data numerik, baik itu data rasio ataupun data interval. Ini pengertian ini masih sama seperti uji dependency test di materi sebelumnya. Namun di sini ada perbedaan dibandingkan dengan dependency test, yaitu penjelasannya adalah untuk independent test merupakan uji komparasi rata-rata dua kelompok data yang independen. Artinya dari kelompok uji yang beda. Misalnya dalam sebuah penelitian ada kelompok kontrol dan juga ada kelompok intervensi. Jika kita membandingkan data kelompok kontrol dan juga kelompok intervensi, maka itu kita sebut membandingkan data dua kelompok yang independen atau yang tidak berpasangan. Ini untuk contoh penelitiannya kita samakan seperti penelitian yang kemarin di uji dependency test dengan judul misalnya pengaruh air rebusan daun salam untuk menurunkan tekanan darah sistol pada penderita hipertensi di Cilacap. Namun di sini dilakukan intervensi pada 40 responden penderita hipertensi. Dari 40 ini kita bagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama masuk dalam kelompok kontrol, yaitu sebanyak 20 responden. Sedangkan kelompok intervensi sama jumlahnya, yaitu 20 responden. Nah, kita akan melakukan pengukuran tekanan darah pada dua kelompok tersebut, di mana dilakukan pengukuran tekanan darah ini satu kali saja. Misalnya untuk pada kelompok yang intervensi, pengukuran satu kali ini dilakukan setelah pemberian intervensi air rebusan daun salam selama 1 bulan. Sedangkan pada kelompok kontrol, pengukuran juga selama 1 bulan setelah intervensi standar, atau boleh juga tidak dilakukan intervensi apapun. Nah, untuk penelitian yang seperti ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan post-test only with control groups. Maka dalam penelitian tersebut memiliki dua kelompok data dari responden yang berbeda, sehingga disebut independen atau tidak berpasangan. Nah, untuk langkah-langkah analisa data untuk penelitian tersebut sama seperti untuk uji dependency test. Yang pertama yaitu melakukan uji normalitas data atau distribusi data.
pada kedua kelompok data tersebut, yaitu pada kelompok data kontrol dan juga pada kelompok data intervensi. Jika kedua data tersebut berdistribusi normal, maka langsung dilanjutkan ke uji parametrik pada penelitian ini, yaitu uji independen t-test. Nah, ini untuk bagan untuk memudahkan, sama seperti kemarin untuk dependency test. Kita cek distribusi datanya, jika normal maka menggunakan uji parametrik dan ujinya adalah independent t-test. Kita lanjut saja untuk ke SPSS-nya. Namun perlu diperhatikan di sini, jika ada kelompok kontrol dan intervensi pada uji independent t-test, maka data digabung. Nah, untuk membedakannya adalah dengan membuat variabel kontrol dan intervensi. Oke, kita lihat saja untuk di SPSS. Di sini sudah saya contohkan untuk pembuatan variabelnya adalah di sini ada data kelompok, di sini adalah tekanan darah. Ya, di sini tekanan darah saja. Baik kontrol ataupun intervensi nanti dimasukkan di sini. Oke, kita masuk untuk data view. Nah, di sini sudah terlihat ada kelompok, ada tekanan darah. Ya, ini aslinya tekanan darah gabungan, cuman saya memberikan namanya TD kontrol. Aslinya ini punya data kontrol dan punya data kelompok intervensi juga. Nah, nomor 1 sampai nomor 20 adalah kelompok kontrol, sedangkan nomor 21 sampai 40 adalah kelompok intervensi. Nah, untuk semua data-data tekanan darah kita masukkan semuanya ke variabel tekanan darah. Nah, ini sudah dilakukan uji normalitas data, maka data berdistribusi normal. Maka untuk langkah selanjutnya analisa datanya adalah dengan langkah-langkah 1, klik analyze, kemudian klik compare mean, kemudian kita pilih yang independent sample t-test. Nah, klik ini. Maka untuk tekanan darah, baik ini kontrol ataupun intervensi, kita masukkan ke test variabel. Untuk kelompok, kita masukkan ke grouping variabel. Nah, ini kita klik define groups untuk memastikan kode kelompok kontrol dan kode kelompok intervensi. Ya, saya sudah membuat untuk kodenya adalah 1 dan 2. 1 untuk kelompok kontrol, 2 untuk kelompok intervensi. Klik continue, kemudian klik OK. Maka sudah muncul output hasil penelitian independen t-test. Nah, di sini ada muncul tabel. Nah, mana yang akan kita lihat? Kita cek terlebih dahulu untuk Levin testnya. Kita lihat signifikansi di sini adalah 0,058, lebih besar dari 0,05. Maka kita melihat signifikansinya adalah yang atas di sini, yang equal variance assume, yang atas. Akan tetapi jika nilai Levin testnya lebih kecil dari 0,05, misalnya 0,00 berapa, maka kita melihatnya bagian yang bawah. Oke, ini untuk nilai signifikansinya sama, yaitu 0,041.
berarti lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan terdapat perbedaan yang bermakna tekanan darah setelah intervensi pada kelompok kontrol dan juga pada kelompok intervensi. Oke, saya kira itu untuk materi analisa data independen t-test. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.